Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniel Sigit. Sahabat, saat ini memelihara reptil bukan lagi menjadi sekedar hobi, tapi sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Buktinya, yang dulu reptil dianggap hewan menakutkan dan membahayakan, kini sudah menjadi hewan peliharaan yang diminati. Reptil adalah hewan vertebrata yang umumnya bersisik dan berdarah dingin. Beberapa jenis reptil yang mudah dikenali diantaranya adalah buaya, ular, kadal, dan kura-kura. Kebanyakan reptil bersifat ovipar, bertelur. Meskipun ada beberapa jenis yang bersifat ovovipar, yaitu melahirkan. Video kali ini saya tidak akan lagi membahas tentang kadal atau biawak, tapi saya akan membahas tentang ular. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingatkan kembali kepada sahabat semua untuk tidak lupa menekan like dan subscribe kepada video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua bisa mengetahui tentang video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa isi pula kolom komentar di bawah ini untuk masukkan video-video saya. Baik, kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ular adalah salah satu hewan yang termasuk ke dalam keluarga reptil dan merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Ular terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah ular berbisa, yaitu Venomous, dan yang kedua ular tidak berbisa, yaitu Non-Venomous. Di pembahasan video saya kali ini adalah tentang ular yang tidak berbisa, yaitu Non-Venomous. Ular yang pertama adalah jenis Colubrid. Colubrid ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Jenis colubrid yang tidak berbisa adalah crown snake, king snake, dan red snake. Ukuran ular colubrid dewasa bisa mencapai 150 cm dan corak warna yang sangat beragam. Jenis ular ini banyak tersebar di Kepulauan Amerika Serikat, Sri Lanka, India, dan Indonesia. Habitat dari ular ini adalah ladang, persawahan, perkebunan rimbun, serta hutan-hutan yang lembab. Ular colubrid senang sekali memangsa tikus dan mamalia kecil lainnya. Untuk para pemula, ular jenis colubrid ini amat sangat sekali direkomendasikan. Pasalnya, ular jenis colubrid ini mempunyai sifat yang tidak terlalu agresif, ukuran tubuh yang tidak terlalu besar, dan corak warna yang sangat menarik. Selanjutnya adalah ular piton atau ular sanca. Beberapa jenis piton yang digemari oleh para pencinta ular adalah Chondro atau Moleria viridis, Dipong atau Piton curtus, dan sanca kembang atau Piton reticulatus. Di habitatnya, piton dapat tumbuh panjang sampai belasan meter. Contoh, jenis Piton reticulatus dan molorus dapat tumbuh sampai dengan 10, bahkan bisa lebih. Tapi untuk yang jenis curtus atau dipong, tubuhnya hanya berukuran 2 meter saja, tapi dengan diameter tubuh yang besar, kalau kita sebutnya dengan istilah bantet. Kebanyakan ular piton hidup di hutan hujan yang lembab dan intensitas sinar matahari yang cukup. Beberapa jenis piton juga dapat ditemukan di hutan sabana, Afrika, hingga ke perkebunan warga. Piton memiliki sifat yang lebih agresif dibandingkan dengan jenis ular lainnya. Untuk melumpuhkan mangsanya, piton melakukan aksi lilit tubuh dengan keras, hingga tulang hewan yang dimangsanya remuk dan tidak bernyawa. Jika sahabat
berniat ingin memelihara piton, saya rekomendasikan untuk memelihara piton yang jenis Regius atau yang kita kenal dengan sebutan ball piton. Karena ball piton memiliki tubuh yang tidak terlalu besar dan sifat yang tidak terlalu agresif atau tenang. Ular selanjutnya adalah ular jenis boa atau Boidae. Boa termasuk jenis ular besar yang berukuran tubuh mencapai 4 meter. Habitatnya berada di wilayah hutan hujan tropis dengan kelembapan berkisar 50%. Beberapa jenis ini ada yang berasal dari Amerika dan Afrika, tapi ada juga yang berasal dari Asia, termasuk dari Papua, Indonesia loh. Ada 2 jenis boa yang berasal dari Indonesia loh, yaitu yang pertama adalah boa monopohon dan boa monotanah. Keduanya berasal dari wilayah Papua. Nah sahabat, demikian sedikit pembahasan saya tentang jenis ular yang tidak berbisa. Di video saya selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis ular yang berbisa. Jadi jangan sampai ketinggalan, tonton video-video saya selanjutnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat semua yang ingin mengenal jenis-jenis ular. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa di lain waktu dan saksikanlah video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.